Nah, ini biasanya anjing kawin seperti ini ketika melakukan ejakulasi, nah, seperti ini. Jadi nampol seperti ini. Nah, ini yang jantan ini sementara melakukan pemompaan sperma atau hormon. Nah, ini. Hmm. Jadi biasanya peternak-peternak melihat bahwa ada anjing yang seperti ini, wajib hukumnya tidak boleh mengganggu oh, hubungan mereka, hmm, hubungan percintaan mereka. Sehingga mengapa semua jenis ternak yang berbedanya di anjing ketika melakukan hubungan, uh, mengapa selalu membelakangi. Nah, membelakangi itu dengan tujuan melihat jangan sampai ada musuh atau lawan di samping mereka, baik yang jantan maupun betina. Ah, lihat ekspresinya. Jadi yang betina sambil lihat ke kiri, yang jantan lihat ke kanan, jangan sampai ada musuh. Nah, karena itu ini sedang melakukan. Ah, ini musuh ada datang ini. Nah, ini. Ah, itu. Jadi yang kecil ini marah dan dia nonton apa yang mereka lakukan ini. Dan dia tidak pernah sadar bahwa yang dia nonton ini, dia besar ini, asal mulanya seperti ini. Seperti ini. Nah, itu. Nah, itu, lihat. Nah, untuk itu, mengapa anjing setelah melakukan hubungan saling membelakangi seperti ini? Seperti yang dijelaskan tadi bahwa sambil memantau atau melihat lawan atau musuh. Jangan sampai ada yang serang begitu. Lalu yang berikutnya menjadi musuh itu salah satunya adalah manusia. Nah, itu tidak baik. Ketika melihat ternak anjing seperti ini, mereka menggunakan kayu lalu pukul. Itu tidak baik. Mereka tidak sadar bahwa anjing seperti ini hasilnya itu anaknya akan dijual, bahkan dibagi kepada siapapun yang minta. Nah, satu yang kedua, mengapa ternak anjing ketika kawin sulit sekali untuk lepas? Karena biasanya untuk yang jantan, yang jelasnya bahwa di serviks, setelah serviks, jadi ujung penisnya anjing ini dia akan membesar. Dia akan membesar. Setelah ujungnya penis ini membesar, dia melakukan ejakulasi atau pemompaan sperma. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah selesai puncak libidonya, maka otomatis anjing dengan sendirinya penis akan terlepas dengan hubungan dengan betina. Nah, seperti ini. Nah, ini ada musuh yang datang dari sana. Seperti ini. Nah, ini mereka kerjasama bagaimana melihat musuh yang datang dari sana. Jadi mereka seolah-olah mau melawan ini. Jadi keunggulan semua ternak, terutama ternak anjing ini yang bedanya di sini. Jadi tidak boleh kita memukul. Kita biarkan saja karena ini mereka melakukan ini ada regenerasi. Generasi pertama seperti ini ada regenerasi. Generasi berikutnya seperti yang lagi nonton di sebelah ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi yang kecil ini penasaran ini. Nah, ini datang lagi. Nah, ini. Kita lihat. Nah, ada mata-mata nih. Ini. Ada satu. Maksudnya apa dia main tangan seperti itu? Itu dia sedang menunjukkan gaya ekspresinya bahwa ibu itu maksudnya bagaimana? Karena dia belum tahu itu hal-hal seperti itu. Sehingga dia mau tanya begitu maksudnya dia itu. Mungkin saja dia tanya, ibu kami ini datangnya dari mana? Kami punya bapak ini ganteng atau tidak? Jawab ibunya, tidak tahu nak, soalnya kamu punya bapak selalu datang dari belakang.
Nah ini kurang dan lebih sudah 5 menit. 5 menit. Jadi dalam proses ini sperma masih melakukan pemompaan sperma maksudnya. Belum puncak. Biasanya seperti ini. Untuk ternak anjing, memang anjing itu biasanya, anjing dan kucing biasanya itu kawin musiman. Kawin musiman, biasa di pelosok di desa kami, biasanya dalam bahasa daerah, bahwa lako wula rolo. Lako wula rolo artinya bahwa anjing itu kawinnya musiman. Kawinnya musiman. Terus ada lagi, apa perbedaan kucing kawin dan manusia kawin? Kalau kucing kawin pasti ribut. Nah, pasti ribut. Nah, di dalam ribut ini menurut budaya kami di kampung kami bahwa itu tanda-tanda yang tidak baik. Nah, tetapi untuk ilmu peternakan, dunia peternakan itu tanda bahwa mereka sedang mengisyaratkan bahwa salah satunya sedang birahi. Sedang birahi. Dan ini terjadi. Jadi yang terjadi saat ini adalah musim kawin atau kawin musiman untuk anjing dan kucing. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, apa perbedaan kucing kawin dan manusia kawin? Kucing kalau kawin pasti ribut. Sedangkan kalau dia beranak, tuannya atau pemiliknya saja tidak tahu. Sedangkan manusia kalau kawin semua orang tidak tahu. Tetapi hilang bulan pasti semua orang akan tahu. Nah, menjadi perbedaan di sini. Sehingga katakanlah kebanyakan kasus di sini, mengapa kucing ketika dia cari lawannya, karena kawin musiman tadi, cari lawannya tidak dapat, lalu dia menggigit ekor. Nah, salah satu baik betina maupun jantan. Kenapa dia gigit ekor? Karena memuaskan tingkat libidonya. Nah, memuaskan. Karena dia jalan-jalan, cari, jantan tidak ada, tidak diketemukan, ya sudah, daripada dia capek, lebih baik dia gigit ekor. Sehingga menghilangkan rasa seksualnya akan hilang. Begitu. Nah, seperti ini. Nah, ini dia ada incar mata-mata, jangan sampai ada lawan di atas ini. Lihat ini penampilannya. Nah, jadi keunggulan daripada anjing itu model sejenis satelit. Ada radiusnya. Ketika katakanlah ada radius tertentu yang tidak boleh musuh masuk dalam kawasan itu. Nah, tidak boleh. Model adanya zona. Jadi ketika kita paksa untuk masuk di dalam zonanya itu, yang jelasnya bahwa anjing akan menyerang kita. Nah, anjing akan menyerang kita. Karena apa? Mereka itu punya keunggulan bahwa punya zona, punya ukuran menurut mereka. Pantauan mereka melihat ukuran. Ketika misalnya kita masuk dalam kawasan yang mereka sudah buat model lingkaran, mereka akan menyerang kita. Nah, ini kurang lebih sudah 8 menit nih. Kurang dan lebih sudah 8 menit. Kalau misalkan kita paksa dia untuk terlepas, efek atau dampaknya bahwa yang betina terjadi pembengkakan di serviks. Nah, di serviks bahkan vulva. Maksudnya vulvanya akan sobek. Karena apa? Karena ujung penis ayam tadi anjing tadi sementara mengembang. Jadi belum puncak. Ketika kita paksa, yang jelasnya yang betina itu dia punya vulva akan luka. Begitupun yang jantan, penisnya pasti akan luka. Yang bahasa daerah di sini katakan bahwa sawara. Nah, sawara ini munculnya dari situ. Karena ketika mereka melakukan perkawinan dipaksa oleh manusia. Nah, begitu. Manusia sedang tidak sadar bahwa ini adalah salah satu dia menghasilkan anak maksudnya setelah kawin ini.
dan tidak sadar hasilnya akan dijual di pasar begitu. Kurang lebih 10 menit. Jadi ini ceritanya bahwa yang jantan ini agak dia punya bulu berwarna putih, ya putih ke abu-abuan. Terus yang betina warnanya hitam, warnanya hitam. Sehingga hasilnya apakah lebih dominan warna hitam atau hasilnya sama dengan yang jantan ini warnanya ini. Karena terjadi perkawinan. Terkadang gen yang mana yang lebih dominan? Apakah gen dari gen atau pewarisan sifat dari yang betina, yang hitam, ataukah yang jantan? Jadi biasanya di dalam dunia peternakan itu ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang mengatur dalam hal ini bahwa undang-undang perlindungan hewan. Misalkan terjadi seperti ini, lalu manusia sengaja memukul ternak anjing tadi yang seperti di depan kita ini. Jadi misalnya peternak melakukan hal itu, akan disanksi. Ada undang-undang namanya undang-undang perlindungan hewan. Jadi hewan ini perlu dilindungi begitu. Itu bisa saja orang yang melakukan itu bisa masuk penjara. Ini sudah selesai, sudah puncak ini. Sudah puncak, sudah selesai. Kurang dan lebihnya 11 menit. Ini kayaknya betina ini baru awal nih, dia kebingungan ini. Baru awal. Seperti itu. Nah, inilah ekspresi yang betina, ini yang jantan ekspresinya. Nah, kelihatan sekali bahwa di ujung penisnya yang jantan ini bentuknya besar. Ya, seperti karet ini. Dia itu besar. Seperti ini. Seperti ini. Dia ujung penisnya besar seperti ini. Ini sudah puncak, libidonya sudah selesai. Walaupun sudah selesai, bentuknya sudah begini besar. Apalagi posisi dalam melakukan ejakulasi lebih besar 2 kali dari ini. Ujung penisnya ini. Nah, seperti ini. Karena jantannya ini, jantan namanya siapa nih? Jantan ini, nama Boy kah? Ini Boy. Ini yang betina nih. Nah, ini kelihatan sekali nih. Kelihatan sekali. Ini nih. Ini penisnya ini nih. Kelihatan sekali. Jadi misalkan dipaksa untuk kasih keluar, yang jelasnya dampaknya bahwa penisnya itu akan luka. Akan luka.